Apakah umat Islam kemudian tidak bisa memahami kitabnya orang Kristen? Pertanyaan yang sama. Apakah orang Kristen pun paham tentang kitabnya sendiri? Ingat, kitab saudara original teksnya bahasa Yunani. Nanti hati-hati kalau saya tanya tentang original teksnya ini, karena di sini menceritakan tentang keotentikan sebuah kitab. Penafsiran, exegomae. Sebab tidak pernah, sabar. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sayangnya, pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari nubuat manusia. Tidak ada Tuhan pernah bernubuat tentang kematian Yesus. Tapi yang bernubuat tentang kematian Yesus itu adalah manusia, namanya Iman Kayafas. Gimana itu? Oh, enggak. Di perjanjian lama, Bang, banyak. Di perjanjian lama nubuatan tentang Yesus itu sampai dia disalibkan itu kan. Di mana itu? Banyak. Di mana tertulis? Di mana? Ingat, dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, betul. Nah, sekarang tolong tunjukkan kitabnya orang Yahudi yang ditafsirkan oleh ahli kitab tentang Tuhan menjelma atau inkarnasi menjadi manusia. Saya tidak mau dengar dari Kristen, silakan. Dari ahli kitab. Karena kalau ahli kitab yang berbicara, berarti dia identik dengan apa? Tafsiran yang kemudian berasal dari kitab suci itu sendiri. Contoh. Orang-orang Kristen memiliki konsep Mesias. Orang Yahudi memiliki konsep Mesias. Konsep Mesias didatangkan kemudian kepada orang-orang Yahudi karena merekalah yang empunya. Konsep Mesias ini ke Kristen ini dari mana ilmu Mesiasnya Kristen untuk memahami konsep Mesias? Apa dasar pijakan tafsirannya di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya, semuanya itu kan nubuatan tentang kedatangan Yesus. Yesuslah yang datang secara pribadi dan memilih para rasul untuk teman-teman diumumkan ya, Ibu Esther itu goyang ya. Goyang tadi dia, hampir pingsan ya setelah tahu Yesus itu ciptaan. Teman kita yang bertahan ini hanya ya kuat-kuatan aja, padahal dia sudah mulai gemetaran juga lututnya. Enggak juga lah, Bang. Ya, lanjut, Bang. Bukan Abang Vicky Mahadewa maksudnya. Lanjut. Iya. Lanjut. Ya, jadi yang apa nih, bukan dibilang apa, umat Kristen itu mau percaya tanpa adanya itu namanya nubuatan. Jadi dia nubuatan itulah yang membuat kami bisa percaya karena dia sudah tertulis, dinubuatkan akan datang sang Mesias atau juru selamat. Tapi belum namanya Yesus ya, karena Yesus nanti di perjanjian baru ada nama Yesus. Tapi sang Mesias atau sang juru selamat nanti dia lahir di dunia ini, maka muncullah nama Yesus karena dia sebagai manusia
Maka diberilah dia nama Yesus, dan yang memberi nama itu melalui malaikat Gabriel. Ya, gimana? Iya. Gimana Jadi Mesias? Gimana? Iya. Sorry. Mesias itu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Tapi yang Mesias yang dinantikan orang Yahudi atau umat Yahudi itu maunya itu bukan Mesias yang menjadi manusia, tapi Mesias itu yang dibilang Sang Raja, Sang Maha Kuasa. Gitu. Kenapa banyak umat Yahudi tidak percaya tentang Yesus itu? Karena sebagai manusia. Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan rabi-rabi kepada Yesus waktu Yesus masih di dunia? Karena dia tidak mau percaya kok bisanya Mesias ini sebagai manusia. Ya itulah terjadilah penyaliban. Tapi penyaliban itu harus terjadi. Dan Yesus harus mati untuk menebus. Ya, untuk menjadi Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus, kok dia justru harus mati. Ngajarin siapa, Bang? Yang ngajarin ente siapa? Ada ayatnya itu. Yang ngajarin ente siapa? Yesus orang tahu. Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan silakan bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oh, mana ada situ Yesus? 6 nomor 16. Mana ada Yesus di situ di Perjanjian Lama? Mana ada? Yesus orang benar kan? Oh, Yesus orang suci kan? Iya, dipahami dulu, Bang. Jangan kau membunuh orang yang katanya tadi nubuatan di Perjanjian Lama banyak, sekarang dicari. Oke, Abang sudah akui kan? Abang mau cocomologi kan? Sekarang bukan. Sekarang begini, Anda mengatakan harus mati Yesus itu untuk Kristen dan Romawi Yunani. Nah sekarang Tuhannya sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Anda menunjukkan kesalahan Yesus? Tidak ada kesalahannya. Itu kan dia datang menggenapi ini harus terjadi. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar atau tidak? Kalau di dalam hukum manusia itu melanggar, tapi ini kan hukum. Kalau dalam hukum Tuhan? Iya, hukum Tuhan yang saya. Iya, menurut hukum Tuhan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa harus itu terjadi? Mana dalilnya? Kan tadi Anda mengatakan kematian Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Iya kan? Nah, kalau melanggar hukum Tuhan karena dia adalah orang benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa. Betul nggak? Bagi pembunuh yang sebagai membunuhnya itu ya memang. Nah, terus orang-orang yang mengimani pembunuhan itu loh, bukan kami imani sebagai dia membunuh, tapi itu harus terjadi, bukan yang diimani itu. Bedakan Bang. Begini Abang. Sekarang tunggu Bang. Iya silakan. Iya silakan. Imani seorang pembunuh itu kami tidak imani, tapi terjadinya pembunuhan itu yang itu penebusan bagi umat Kristen. Karena dia harus menjadi lucu. Ya lucu gimana? Jadi gini. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Ada orang merampok rumah dan mengambil harta daripada pemilik rumah. Menurut saudara, perampoknya yang tidak beres, tapi hasil rampokannya Anda bagi-bagi. Gimana itu, Bang? Beda. Tindakan perampokan Anda kutuk, tapi hasil dari pembunuhan, dari perampokan ini Anda bagi-bagi, Anda jadikan sebagai ajang keselamatan. Pembunuh Yesus Anda katakan berdosa. Akibat dari kelakuan dosa yang mereka lakukan Anda panen. Gimana ceritanya?